Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketudesi Wardani dengan NIM 241705163. Saya dari kelas 2H, program studi S1 Akuntansi semester 2. Jadi, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah Agama Hindu. Ada 12 soal yang akan saya jawab, dimulai dari soal yang pertama, yaitu mengenai kasus pelanggaran Dharma sebagai aparat negara. Seorang pegawai negeri beragama Hindu menerima suap dalam bentuk hadiah dari kontraktor agar proyek pemerintah diloloskan meskipun tidak sesuai spesifikasi. Ia berdalih bahwa hal ini sudah biasa terjadi di lingkungannya. Pertanyaannya adalah, mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran Dharma dalam pandangan agama Hindu? Tindakan ini melanggar Dharma karena telah menyimpang dari jalan kebenaran dan keadilan. Tindakan pegawai negeri yang menerima suap telah melanggar swadharmanya untuk melayani masyarakat secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ia melanggar nilai satya atau kejujuran, asteya tidak mencuri, dan ahimsa tidak menyakiti, karena ia telah menerima sesuatu yang bukan haknya dan merugikan kepentingan masyarakat luas. Lalu, nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut agama Hindu? Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, dharma atau kebenaran. Jadi, seorang abdi negara harus menjunjung tinggi dharma, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara benar. Kemudian, satya, yaitu kejujuran. Yang ketiga, ahimsa, tidak menyakiti. Kemudian swadharma, yang artinya seorang abdi negara harus mengabdi dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan adil demi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadinya. Yang keempat, asteya atau tidak mencuri atau tidak mengambil yang bukan haknya. Dan yang keenam yaitu trikaya parisuddha, yang berarti 3 perbuatan yang disucikan. Trikaya parisuddha terdiri dari 3, yaitu berpikir yang benar atau manacika, berkata yang benar atau wacika, dan berbuat yang benar atau kayika. Soal yang kedua yaitu mengenai korupsi dan hukum karma pala. Made adalah seorang kepala desa. Ia menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya. Ia percaya bahwa karena tidak ada yang tahu, ia tidak akan terkena hukuman. Bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan Made? Dalam ajaran Hindu, karma pala adalah hukum sebab akibat, di mana setiap perbuatan akan menghasilkan buah yang setimpal. Tindakan Made yang menyalahgunakan dana desa merupakan karma buruk atau disebut asubha karma. Karena tindakan ini telah melanggar dharma dan merugikan masyarakat. Meskipun tersembunyi, Tuhan atau Ida Sang Yang Widi Wasa mengetahui segalanya. Karma buruk ini akan membuahkan duka atau penderitaan di kehidupannya sekarang atau di kehidupannya di masa mendatang. Lalu apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan? Para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan wajib menjalankan swadharmanya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Ia harus mengetahui bahwa wewenang adalah amanah suci, bukan sarana untuk memperkaya diri. Dengan memahami ini, pemimpin harus menjunjung tinggi dharma dan mengutamakan kepentingan rakyat, karena semua perbuatan pasti akan kembali pada pelakunya. Selanjutnya, soal ketiga mengenai mengkhianati rakyat sama dengan mengkhianati dewa. Seorang anggota DPRD Hindu memperkaya diri melalui praktik korupsi. Saat upacara di pura, ia memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian dan kebajikan.
Bagaimana kasus ini ditinjau dari prinsip Satya dan Reta dalam ajaran Weda? Dalam ajaran Weda, Satya adalah prinsip kejujuran dan kebenaran yang mutlak. Mengucapkan kebajikan namun berperilaku korupsi telah melanggar Satya karena tindakan ini tidak selaras antara ucapan dan tindakan. Ini mencemari nilai suci agama Hindu. Kemudian Reta adalah tatanan kosmis yang menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Korupsi dan berpura-pura religius di tempat suci adalah pelanggaran terhadap Reta karena telah merusak keseimbangan moral dan menodai kesucian spiritual. Apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap? Kemunafikan spiritual terjadi saat ucapan tidak sejalan dengan perbuatan, serta dalam kasus ini simbol agama digunakan untuk menutupi adharma, bukan sebagai pengabdian tulus kepada Tuhan. Umat Hindu dalam hal ini harus bersikap lebih kritis, tidak membenarkan dharma meskipun dilakukan adharma meskipun dilakukan oleh seorang pemimpin, menegakkan dharma, menolak pemimpin yang tidak jujur, berani melaporkan penyimpangan, dan tetap berpegang pada ajaran Weda. Selanjutnya, soal yang keempat mengenai menodai yatnya melalui korupsi dana keagamaan. Seorang ketua panitia pembangunan pura terbukti menggelapkan dana sumbangan umat untuk kebutuhan pribadinya. Ia masih mengikuti prosesi dan memimpin karya yatnya seperti biasanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana tindakan ini mencederai makna suci yatnya dalam Hindu? Dalam ajaran Hindu, yatnya adalah persembahan suci yang dilandasi dengan keikhlasan, ketulusan, dan kemurnian niat. Yatnya adalah persembahan yang tulus sebagai wujud bakti kepada Tuhan tanpa pamrih. Menggelapkan dana sumbangan demi kepentingan pribadi adalah adharma yang mencemari kesucian yatnya karena niatnya sudah tidak murni. Selain itu, yatnya ini dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki hati yang murni, maka yatnya ini akan kehilangan makna spiritualnya, serta hal ini menghina nilai satya, dharma, dan kesucian yatnya. Lalu apa akibat spiritual dan sosial yang bisa timbul dari kasus ini dalam pandangan Hindu? Secara spiritual, tindakan ini menodai makna suci yatnya karena dilakukan tanpa ketulusan dan kejujuran, sehingga yatnya akan kehilangan esensinya. Secara sosial, hal ini akan menurunkan kepercayaan umat dan melemahkan semangat gotong royong. Dan itu juga melemahkan rasa bakti, kebersamaan, dan dapat memicu konflik internal. Selanjutnya, soal yang kelima yaitu mengenai pendidikan karakter berbasis ajaran Hindu. Seorang siswa SMA kedapatan mencontek dan menyuap petugas agar nilainya dinaikkan. Ia mengaku belajar perilaku ini dari ayahnya yang merupakan pejabat dan sering memberikan uang pelicin. Bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini? Nilai-nilai Hindu seperti dharma atau kebenaran, satya kejujuran, dan asteya yang berarti tidak mencuri atau tidak mengambil yang bukan hak kita, perlu ditanamkan sejak dini untuk membentuk kesadaran bahwa kecurangan dan suap bertentangan dengan ajaran agama. Anak-anak juga harus dibiasakan menerapkan Trikaya Parisudha yang terdiri dari berpikir yang benar, berbicara yang benar, dan berbuat yang benar. Anak-anak juga perlu diberikan pemahaman mengenai hukum karma pala agar dia sadar bahwa setiap perbuatan itu akan membawa akibat yang sesuai. Dalam hal ini, peran keluarga sebagai teladan sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman
dalam membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi adalah yang pertama tadi, Trikaya Parisude, yang terdiri dari Manacike, berpikir yang benar, Wacike, berkata yang benar, dan Kayike, berbuat yang benar. Selanjutnya ada Sloka Bhagawan Gita, bab 16.1 yang berbunyi Abhayam Satwam Samsudir Jenana Yoga Vyas Titi Danam Damas Cayanas Ca Swadayas Tapa Arjawam. Artinya, tanpa rasa takut, kemurnian hati, keteguhan dalam pengetahuan dan yoga, dharma, pengendalian diri, pelaksanaan yajna, pembelajaran kitab suci, tapa atau pengendalian diri, dan arjawa, lurus hati. Sloka ini menegaskan bahwa kejujuran adalah bagian dari sifat ilahi atau Daivi Sampat yang harus dimiliki setiap manusia yang ingin hidup benar menurut Dharma. Sloka yang kedua yaitu Chandogya Upanishad 8.5.3 yang berbunyi Satyam Pada Dharmam Cara. Artinya, katakanlah yang benar, jalankanlah yang benar atau dharma. Sloka ini menegaskan bahwa kita harus selalu berbicara yang benar dan berbuat yang benar. Untuk soal yang keenam yaitu studi kasus. Di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu dan Muslim hidup berdampingan. Ketika hari raya Nyepi, umat Muslim turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid sementara untuk menghormati hari raya umat Hindu. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu dalam menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Pertanyaannya adalah, apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Nilai-nilai Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas adalah Tatwam Asi, yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kemudian Vasudhaiva Kutumbakam, yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Jadi kita menganggap bahwa semua orang adalah bagian adalah satu keluarga. Jadi kita harus saling toleran, harmonis, dan rukun. Selanjutnya adalah dharma atau kebenaran. Trihitakarana dalam hal ini menjaga keharmonisan dengan sesama manusia, dan reta, yaitu menjaga keteraturan dan harmoni dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama Hindu mendorong umatnya untuk hidup toleran, harmonis, dan penuh kasih demi membangun masyarakat yang damai dan harmonis. Untuk selanjutnya, soal yang ketujuh mengenai studi kasus. Riwayat seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum. Ia memiliki teman-teman dari berbagai agama. Saat ada perayaan Natal, Wayan ikut membantu menghias kelas dan menghormati temannya yang merayakan. Apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap bagaimana penerapan ajaran Tatwam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam dalam kasus Wayan? Dalam kasus Wayan, penerapan Tatwam Asi dan Vasudhaiva Kutumbakam tercermin dari sikapnya yang tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Wayan ikut membantu menghiasi kelas dan menghormati temannya yang merayakan. Ini menunjukkan bahwa ia menganggap bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya. Ia menganggap bahwa kebahagiaan temannya sebagai kebahagiaannya sendiri. Wayan hidup dalam semangat kebersamaan tanpa diskriminasi dan menunjukkan sikap toleransi dan solidaritas sosial atau kekeluargaan. Seperti yang diajarkan dalam Tatwam Asi, yang artinya aku adalah engkau, engkau adalah aku, dan Vasudhaiva Kutumbakam, yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Selanjutnya, soal yang ke-8, sebuah banjar di Bali berencana membangun pura.
Namun, lokasi pura berdekatan dengan gereja. Warga Hindu dan Kristen berdialog dan akhirnya menyepakati jadwal kegiatan ibadah masing-masing agar tidak saling mengganggu. Apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam kasus tersebut? Jelaskan kaitannya dengan konsep dharma dalam agama Hindu. Adanya upaya untuk berdialog dan musyawarah antar umat beragama, adanya rasa toleransi dan saling menghormati kegiatan ibadah masing-masing, dan hidup berdampingan secara harmonis mencerminkan kerukunan beragama dalam kasus tersebut. Kaitannya dengan konsep dharma dalam agama Hindu adalah dharma mengarahkan manusia untuk hidup selaras dengan hukum moral dan keteraturan alam atau reta. Kesepakatan antara umat Hindu dan Kristen mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial sesuai dengan prinsip dharma. Selanjutnya, soal yang ke-9. Dalam kegiatan gotong royong membangun balai desa, semua warga dari berbagai agama ikut serta. Mereka tidak membeda-bedakan latar belakang agama dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama ini adalah ajaran dharma atau kebenaran. Gotong royong membangun balai desa adalah pelaksanaan swadharma atau dharma negara sebagai anggota masyarakat, yakni kita harus berperan aktif dalam pembangunan desa tanpa melihat perbedaan agama di masyarakat. Selanjutnya, ajaran Tatwam Asi, yang berarti aku adalah engkau, engkau adalah aku. Kemudian, Vasudhaiva Kutumbakam, seluruh dunia adalah satu keluarga. Yang keempat yaitu Yajna, yang berarti pengorbanan yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Dan Trihitakarana. Gotong royong mencerminkan pelaksanaan pawongan, yaitu membangun hubungan sosial yang harmonis melalui kerjasama dan kebersamaan, tanpa melihat adanya perbedaan. Soal yang ke-10, yaitu dalam kegiatan Dharma Sakti antar umat beragama, seorang tokoh Hindu menyampaikan pidato bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah, tapi jembatan menuju perdamaian. Ia mengutip sloka dari Weda tentang persatuan umat manusia. Apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas dan sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan? Pesan moralnya adalah bahwa perbedaan agama bukan alasan untuk perpecahan, melainkan ini dijadikan sebagai peluang untuk membangun perdamaian dan mempererat rasa kebersamaan. Agama yang berbeda ibarat sungai menuju lautan yang sama atau Tuhan. Sehingga kita sebagai umat beragama wajib menjaga toleransi, kebersamaan, dan saling menghormati, karena pada akhirnya tujuan kita adalah sama. Sloka Weda yang menjelaskan hal ini yaitu Rigveda bab 10.191.2-4 yang berbunyi Sanga Cadawam Samwa Dadam Samfu Manamsi Janatanam, yang artinya bersatulah dalam pikiran, bersatulah dalam hati, dan bersatulah dalam tindakan, sebagaimana para dewa bersatu dalam upacara. Sloka ini menekankan persatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sehingga umat manusia dapat hidup dalam kerukunan, kebersamaan, tanpa terlepas dari perbedaan agama, suku, dan bangsa. Selanjutnya, soal yang ke-11 yaitu I Gusti Ngurah adalah seorang PNS beragama Hindu. Ia selalu memulai harinya dengan sembahyang sebelum bekerja. Di tempat kerja, ia dikenal disiplin, jujur, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Ia juga aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. Bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari? Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama karena ia telah menjalankan kewajiban spiritual dan religius seseorang sebagai umat Hindu melalui pelaksanaan sembahyang setiap hari sebelum bekerja. Hal ini mencerminkan bakti dan serada kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ia juga menjalankan dharma agama dengan menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan tindakannya.
I Gusti Ngurah juga telah menjalankan Dharma Negara dengan menjalankan kewajiban moral dan sosialnya sebagai warga negara dan abdi negara. Ia menjadi seorang PNS yang disiplin, jujur, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang, serta aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga hubungan dengan sesama rekan lintas agama. Selanjutnya, soal yang ke-12. Made adalah seorang siswa SMA yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah. Di sekolah, ia juga rajin belajar, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, serta terlibat dalam kegiatan sosial lintas agama yang diadakan oleh OSIS. Sikap Made ini mencerminkan keseimbangan Dharma agama dan Dharma negara. Menurut ajaran Hindu, Made selain menjalankan Dharma agama dengan aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah, ia juga menjalankan Dharma negara melalui rajin belajar, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, serta terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama yang diadakan OSIS yang telah mencerminkan nasionalisme dan kepedulian sosial. Jadi, Made telah menjalankan kewajiban spiritual dan sosial secara seimbang tanpa mengabaikan salah satunya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.